warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video Tata kali ini. Oke, sebelumnya astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini Tata akan membahas tentang tafsir surat An-Naba. An-Naba itu apa? An-Naba adalah berita besar. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingkari orang-orang musyrik karena mereka saling bertanya tentang hari kiamat dengan rasa tidak percaya akan kejadiannya. An-Naba ayat 1-2. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang berita yang besar. Yakni apakah yang dipertanyakan mereka tentang hari kiamat, yaitu berita yang besar. Jadi hari kiamat adalah berita yang besar, yakni berita yang amat besar, amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar ini adalah kebangkitan sesudah mati. Mujahid mengatakan Al-Quran, tetapi yang jelas adalah pendapat yang pertama, karena dalam firman berikutnya disebutkan alladzi hum fihi mukhtalifun. An-Naba ayat 3, yaitu yang mereka perselisihkan tentang ini. Yang mereka perselisihkan tentang ini. Manusia dalam hal ini ada dua macam. Ada yang beriman kepadanya dan ada yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman berikutnya mengancam orang-orang yang ingkar dengan adanya hari kiamat. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. An-Naba 4-5. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang besar melalui ciptaannya terhadap segala sesuatu yang besar lagi menakjubkan. Yang semuanya itu menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk masalah hari berbangkit dan lain-lain. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. An-Naba ayat 6. Maksudnya, tafsirnya, telah dihamparkannya dan dijadikannya layak untuk dihuni oleh makhluknya, lagi tetap, tenang dan kokoh. Wal jibala autada. An-Naba ayat 7. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dia menjadikan pada bumi pasak-pasak untuk menstabilkan dan mengokohkan serta menetapkan sehingga bumi menjadi tenang dan tidak menggoncangkan orang-orang dan makhluk yang ada di atasnya. Tafsir An-Naba ayat 7. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja. An-Naba ayat 8. Dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan, masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, dan karenanya maka berkembanglah keturunan mereka, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ar-Rum ayat 21. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna naumakum subata. An-Naba ayat 9. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, yakni istirahat dari gerak agar tubuh kalian menjadi segar,
kembali setelah banyak melakukan aktivitas dalam rangka mencari upaya penghidupan di sepanjang siang hari. Hal ini seperti telah diterangkan di dalam tafsir surat Al-Furqan. Wa ja'alnal laila libasa, An-Naba ayat 10. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi semua manusia dengan kegelapannya, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Wal-laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Dan ucapan seorang penyair yang mengatakan dalam salah satu bait syairnya, dan manakala malam mulai menggelarkan kain penutupnya, maka seluruh semesta menjadi gelap. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. An-Naba ayat 10. Maksudnya ketenangan. Malam itu sebagai ketenangan atau kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya ketenangan tafsirnya. Wa ja'alnan nahara ma'asya, An-Naba ayat 11, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami menjadikannya terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitas untuk mencari upaya penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. Firman Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. An-Naba ayat 12, yaitu 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, dan kerapiannya, serta hiasannya yang dipenuhi dengan bintang-bintang, baik yang tetap maupun yang beredar. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan, wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. An-Naba ayat 13, yakni matahari yang menerangi semesta alam, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Firman Allah, wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. An-Naba ayat 14. Yang dimaksud adalah tafsirnya itu bahwa makna yang dimaksud ialah dari angin. Hal yang sama telah dikatakan Ikrimah, Mujahid. Semuanya mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud mu'syirat ialah angin. Dikatakan demikian karena anginlah yang meniup awan yang mengandung air, hingga awan itu menurunkan kandungan airnya dan terjadilah hujan. Jadi makna yang dimaksud adalah awan yang mengandung air hujan. Oke. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan Al-Qatadah bahwa minal mu'syirat artinya dari langit. Terjadi pendapat ini gharib, dan yang jelas adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud mu'syirat ialah awan yang mengandung air. Oke. Cukup sekian video dari Tata tentang tafsir surat An-Naba. Yuk kita sama-sama cintai tafsir Al-Quran, kemudian taat sama Allah, jauhi larangannya, takut neraka, takut akan dosa, dan berhati-hati dalam dosa. Kemudian dekati Allah dengan mencintai Al-Quran dan tafsir maupun hadisnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Makasih.